itu pahalanya lebih baik bagi engkau daripada bersedekah seisi dunia. Nah, pahalanya itu lebih besar daripada bersedekah seisi dunia. Nah, pahalanya itu lebih besar daripada menyedekahkan dunia dan seisinya, andai kata kita punya harta seperti itu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan malaikatnya, penghuni langit, penghuni bumi, sampai-sampai semut di lubangnya, ikan di lautan, semuanya itu memintakan ampun. Dimintakan ampun oleh malaikat, dimintakan ampun oleh binatang-binatang, sampai semut di lubangnya, ikan di laut memintakan ampun kepada orang tersebut. Nah, itu orang adalah firman Allah Azza wa Jalla, wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Wal muradu huwa at-ta'limu wal irsyad. Yang artinya, dan hendaklah mereka itu orang-orang yang diberi Allah ilmu, memberikan kabar takut kepada kaumnya apabila kaumnya itu kembali kepada mereka, agar mereka itu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimaksud dengan ayat ini adalah at-ta'lim, mengajarkan ilmu, wal irsyad, dan memberikan petunjuk. Mengajarkan ilmu, memberi petunjuk, itu antara lain adalah dengan cara inzar. Arti inzar itu menakuti manusia dengan cara mengisahkan kepada mereka tentang azab Allah kepada orang-orang yang ingkar, azab yang disediakan Allah kepada orang-orang yang melanggar hukum Allah. Nah, itu disebut dengan inzar. Seperti Nabi kita itu basyira wa nadhira, Nabi pemberi kabar gembira dan kabar takut. Mengisahkan tentang keadilan Allah. Ini membuat orang takut kepada Allah. Mengisahkan tentang keperkasaan Allah. Mengisahkan tentang bahwa Allah itu maha kuasa. Allah itu bila berkehendak tidak ada satupun yang bisa mencegahnya. Nah, itu akan menimbulkan takut kepada Allah. Nah, itu disebut dengan nadhir, pemberi kabar takut. Nah, ada lagi basyir, pemberi kabar gembira. Nah, ini mengajarkan kepada manusia tentang bagaimana surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kenikmatan-kenikmatan yang disediakan Allah kepada orang-orang yang takwa kepadanya, menjelaskan bahwa Allah itu maha pengampun, Allah itu maha pemaaf. Nah, ini basyir, ini kabar gembira. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wa id akhazallahu mitsaqal ladzina utul kitab latubayyinunnahu linnas wa la taktumunah. Dan ketika Allah mengambil perjanjian kepada orang-orang yang diberi Allah kitab, diberi Allah ilmu pengetahuan, agar kalian menerangkan ilmu itu untuk manusia dan jangan menyembunyikannya. Nah, wa huwa ijabun lit-ta'lim, ini satu dalil wajibnya mengajarkan ilmu itu.
Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah lagi, wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun wa huwa tahrimun lil kitman. Sesungguhnya ada satu golongan dari mereka, mereka itu menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan ilmu, padahal mereka mengetahui. Nah, ini dalil tentang diharamkannya menyembunyikan ilmu yang wajib diajarkan itu. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman fi syahadah, tentang penyaksian, wa may yaktumha fa innahu athimun qalbu. Barang siapa yang menyembunyikan kesaksian, maka dia berdosa hatinya. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihah. Tidak ada orang yang lebih baik perkataannya daripada orang yang mengajak manusia ke jalan Allah dan beramal saleh. Wa qala ta'ala, dan firman Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah manusia ke jalan Tuhan engkau dengan hikmah, dengan ilmu, dan nasihat-nasihat yang baik. Wa qala ta'ala, dan firman Allah, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, ia ajarkan kepada mereka kitab dan ilmu. Ini dalil-dalil Quran tentang fadilat ta'lim, mengajarkan ilmu. Wa ammal akhbaru, adapun hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan mengajar itu, faqauluhu sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ilal Yaman. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, beliau bersabda, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahida khairun laka minad dunya wa ma fiha. Sungguh bahwa Allah memberikan petunjuk dengan sebab engkau satu orang, maka itu pahalanya lebih baik bagi engkau daripada bersedekah seisi dunia. Ada orang yang kafir, kita beri dakwah, lalu si kafir ini masuk Islam sebab kita. Nah, pahalanya itu lebih besar daripada bersedekah seisi dunia. Ada orang yang ahli maksiat kepada Allah, ada orang yang suka melanggar hukum Allah. Kita berikan dia ajaran ilmu, kita berikan dia arahan agama, lalu dia tobat kepada Allah. Tobat kepada Allah sebab kita yang memberikan ilmu kepadanya. Nah, pahalanya itu lebih besar daripada menyedekahkan dunia dan seisinya, andai kata kita punya harta seperti itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man 'alima ilman fatatama aljamahullah yaumal qiyamah bilijamin min nar. Barang siapa yang menyembunyi mengetahui suatu ilmu lalu dia sembunyikan, maka Allah belenggu dia di hari kiamat dengan belenggu daripada neraka. Ini ancaman Allah lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang bakhil dengan ilmu, bahwa orang ini akan dimasukkan ke neraka. Bakhil dengan ilmu itu ilmu yang sifatnya adalah wajib, dan sifatnya wajib. Misal orang bertakun, orang bertanya, kayak apa sembahyang tunang supaya mujur? Nah, kita tahu. Nah, itu kita kada boleh
diam, kada boleh kita kada menyampaikan. Kayak apa berwudu itu supaya sah? Orang bertanya kepada kita. Kita tahu, kita ada ilmunya. Berwudu itu demikian syaratnya, rukunnya, segala macamnya. Kita sembunyikan. Kita sembunyikan. Nah, itu adalah sesuatu yang dilaknat oleh Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi, inna Allah subhanahu wa malaikatahu wa ahla samawatihi wa ardi hatta namlata fi juhriha wa hatta al-huta fil bahri la yusalluna ala nu'allimin nas al-khaira. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dan malaikatnya, penghuni langit, penghuni bumi, sampai-sampai semut di lubangnya, ikan di lautan, semuanya itu memintakan ampun atas orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, orang yang mengajarkan ilmu kepada manusia agar mereka itu dekat dengan Allah, orang yang mengajarkan ilmu kepada manusia agar mereka bisa beribadah kepada Allah, nah itu orang adalah dimintakan ampun oleh malaikat, dimintakan ampun oleh binatang-binatang, sampai semut di lubangnya, ikan di laut memintakan ampun kepada orang tersebut. Nah, fadilat-fadilat yang menunjukkan kelebihan mengajarkan ilmu itu ada syaratnya, yaitu mesti dengan ikhlas. Nah, mesti dengan ikhlas. Nah, kita memberikan pengajaran kepada orang, akhirnya orang itu tobat, akhirnya orang itu masuk Islam. Pahalanya demikian besar kalau kita menyampaikannya itu ikhlas. Kalau kita menyampaikan itu karena Allah, karena menuntut mencari keridhaan Allah. Nah, apabila kita menyampaikan ilmu itu bukan ikhlas, tidak disertai dengan ikhlas, maka fadilah ini pun kada berlaku kepadanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalas. Apabila mati manusia, terputuslah amalnya kecuali 3. Amal ibadah itu hanya untuk orang yang hidup di dalam dunia. Orang yang sudah meninggal dunia itu sudah habis beban ibadah kepadanya. Sudah habis beban ibadah. Walaupun ada kita mengetahui bahwa orang yang dikubur itu ada yang sembahyang, orang-orang wali, dikubur itu ada yang membaca Al-Quran, padahal sudah meninggal dunia. Ini bukan sesuatu ibadah baginya, karena ibadah itu diperuntukkan orang yang hidup di dalam dunia ini, bukan untuk orang yang sudah berada di alam barzakh sana. Nah, apabila mati manusia sudah habis amal, tutup buku. Illa min thalathin, kecuali 3 hal. Sadaqatin jariyah, wakaf, atau sedekah yang mengalir. Nah, kita membuat satu sungai umpamanya, dari sungai itu mengalir air, dimanfaatkan oleh orang. Kita meninggal dunia, sungai masih jalan, sungai masih baik. Nah, setiap orang yang mengambil air di sungai itu kita dapat pahalanya. Ini sedekah jariyah. Kita membangun masjid, kita meninggal dunia, masjid disembahyangi orang, masjid dizikiri orang di atasnya. Nah, kita yang membangun masjid itu dapat pahalanya walaupun sudah dikubur. Ini disebut sedekah jariyah, sedekah yang mengalir. Aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dimanfaatkan dengannya. Ini mengalir.
ilmu yang memanfaatkan dengannya. Kita bisa membaca ini karena guru kita. Kita bisa sembahyang karena guru kita melajari. Guru meninggal dunia, kita masih sembahyang, kita masih membaca Quran. Nah, guru yang dalam kubur itu terus mengalir pahalanya. Terus mengalir pahalanya. Sampai habis orang yang mengajarkan. Sampai habis orang-orang yang belajar kepadanya. Nah, jadi oleh karena itu bahwa manusia yang paling banyak kebaikan itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau adalah sumbernya ilmu pengetahuan. Beliau mengajarkan kepada sahabat. Beliau wafat, sahabat mengamalkan ajaran beliau. Rasulullah dapat bagian. Nah, sahabat mengajarkan kepada tabi'in. Tabi'in mengamalkan ilmunya, sahabat sudah wafat. Sahabat dapat, Nabi masih dapat. Sampai hari kiamat. Setiap ada orang muslim, itu Nabi dapat bagian pahala. Nabi dapat bagian pahala. Setiap kali kita baca kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali dapat pahala. Kita baca kitab Bukhari, Imam Bukhari dapat pahalanya. Awaladin salihin yad'ulah, atau anak saleh yang mendoakan baginya. Nah, 3 macam itu yang mengalir terus pahala walaupun kita sudah wafat, sudah meninggal dunia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi, ad-dallu 'alal khair kafa'ili. Orang yang menunjukkan atas kebaikan itu dapat pahala seperti melakukannya. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia dapat pahala seperti orang yang memperbuatnya. Nah, kita mengajari anak kita Quran. Anak baca Quran. Kita ajari anak Quran. Nah, satu hari ini kita membaca Quran, kita dapat pahalanya. Kita dapat pahalanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi, rahmatullah ala khulafai. Rahmat Allah itu atas khalifah-khalifahku. Qila wa man khulafahu? Ditanya kepada beliau, siapa khalifah-khalifah engkau? Qala, Rasulullah menjawab, alladzina yuhyuna sunnati, orang yang menghidupkan sunnahku, wa yu'allimunaha, mengajarkannya ibadallah kepada hamba-hamba Allah. Nah, ini hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang keutamaan mengajarkan ilmu tadi. Wa minal athar, dan sebagian daripada asar. Tadi Quran, hadis, lalu asar. Asarnya perkataan-perkataan sahabat utamanya. Ma ruwiwa annu annahu qala ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu lillah khasyatun. Ujar Sayyidina Mu'az, belajarlah kalian ilmu, karena belajar ilmu itu karena Allah akan membuahkan takut kepada Allah. Asal belajar ilmunya karena Allah. Orang belajar ilmu karena Allah, itu ilmu akan membimbing dia untuk takut kepada Allah. Wa talabahu ibadatun, menuntut ilmu itu ibadah. Menuntut ilmu itu ibadah. Artinya apa? Kita mulai rumah sampai kemana kita menuntut ilmu, berapa langkah kita melangkah, berapa duit yang kita keluarkan, itu adalah semua ibadah. Wa talabahu, menuntut ilmu itu ibadah. Wa mudarasatahu tasbihun, mendarasnya ilmu itu tasbih. Hanya kitab yang dibaca ini di rumah dibuka, dibaca. Itu sama dengan tasbih, pahala bertasbih. Wal bahsa anhu jihadun, membahas daripada ilmu itu adalah sama dengan jihad. Sama dengan jihad, membahas. Membahas itu artinya memeriksa. Ini kita baca, lalu kita ada jelas.
ada yang kurang paham. Kalau kita cari supaya paham, nah itu membahas. Itu sama dengan jihad. Wa ta'alinahu man la ya'lamuhu sadaqatu, mengajarkan ilmu kepada orang yang tidak tahu itu sedekah. Wa badlahu li ahlihi, memberikan ilmu kepada ahli ilmu itu qurbatun, merupakan kedekatan dengan Allah. Wa huwal anisu fil wahdah, ilmu itu adalah penghibur di kala sendiri. Menghibur di kala sendiri. Rahatan Sulaiman ambil kitab. Nah, ilmu ini penghibur. Wasahibu fil khalwah, kawan di waktu sunyi. Di waktu sunyi ilmu jadi kawan. Wad dalilu 'ala din, petunjuk atas agama. Wal musabbiru 'ala al-ba'sa'i wad barra, dan ilmu itu menyabarkan atas kesusahan dan kesempitan, kemudaratan. Nah, kita ini dapat musibah, dapat bencana, dapat yang tidak menyenangkan hati kita. Tapi kita ada ilmu. Bila kita sabar dapat pahala. Bila kita sabar digantikan oleh Allah. Nah, ilmu itu membuat kita sabar. Yarfa'ullahu bihi aqwaman fayaj'aluhum bil khairi qadatan sadatan hudatan yaqtada bihim. Allah angkat demi sebab ilmu kaum-kaum, manusia-manusia. Allah jadikan mereka pada kebaikan itu pemimpin, penghulu, petunjuk yang diikuti dengan mereka. Orang budak hamba sahaya, hitam. Tapi karena dia diberi Allah ilmu, nah Allah jadikan dia orang yang mulia. Fayaj'aluhum bil khairi qadatan sadatan hudatan yuqtada bihim, adillatan 'alal khair, petunjuk pada kebaikan. Tuqtassu asaruhum, diikut orang jejak mereka. Wa turmaqu af'aluhum, ditilik orang perbuatan mereka. Ya bulughul abdu bihi manazilal abrar wa darajatil ula, sampailah seorang hamba dengan sebab ilmunya kedudukan orang-orang abrar dan derajat yang tinggi. Wa tafakkur fihi ya'dilu bisyam, tafakkur pada ilmu itu menyamai pahala puasa. Wa mudarasatuhu, mendaras ilmu, bil qiyam, menyamai pahala qiyamul lail. Bihi yuta'ullah azza wa jalla, dengan ilmu Allah ditaati orang. Wa bihi, dengan ilmu, yu'badu, Allah disembah. Wa bihi, dengan ilmu, yuwahhadu wa yumajjad, Allah ditauhidkan dan dimuliakan. Wa bihi yutawarra'u, dengan ilmu disifatkan seseorang wara. Wa bihi, dengan ilmu tusabul arham, dihubungkan keluarga-keluarga. Wa bihi, dengan ilmu yu'raful halal wal haram, dikenal halal dan haram. Wa huwa imaman, ilmu itu adalah imam, wal amalu tabi'uhu, amal itu mengikut ilmu. Yulhamuhus su'ada wa yuhramuhul asqiya, diberikan ilmu itu orang-orang yang beruntung, dicegah ilmu orang-orang yang celaka. Apabila Allah menghendaki orang ini beruntung, artinya orang ini dikehendaki Allah min ahlil jannah, pasti Allah berikan dia ilmu. Allah berikan dia ilmu. Allah menghendaki orang ini ahli syakawah, ahli neraka, Allah cegah ilmu kepadanya, sehingga hidupnya tanpa ada ilmu. Wa qala Hasan rahimahullah, berkata Hasanul Basri rahimahullah, laulal ulama la saran nas mislal bahahir. Jikalau tidak ada ulama, jadilah manusia itu seperti binatang. Annahum bitta'lim yukhrijuna an-nasa min haddil bahimiyah ila haddil insaniyah. Para ulama itu dengan mengajarkan ilmunya, mereka mengeluarkan manusia
dari batas kebinatangan kepada batas kemanusiaan. Nah, bayanul ilmi alladhi huwa fardu ain, keterangan ilmu yang belajarnya itu fardu ain. Ilmu ada yang sunat belajar, ada ilmu yang fardu kifayah, ada ilmu yang wajib ain. Artinya kalau di rumah itu ada 5 orang, kelima-limanya wajib belajar. Fardu ain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu fardu ain atas tiap-tiap muslim. Ilmu yang mana? Faminhu ma yudraku bihi tauhid. Ilmu yang diperdapati dengannya tauhid. Ilmu tentang akidah. Nah, ini tiap orang mesti tahu. Apa arti wujud, apa arti kidam, apa arti baka, apa artinya wahdaniyat. Nah, ini masing-masing orang mesti belajar. Wa yu'lama bihi zatullah ta'ala wa sifatuh, dan diketahui dengan ilmu itu tentang zat Allah dan sifatnya. Wa minhu ma tu'rafu bihi al-ibadatu wal halal wal haram. Ilmu tentang ibadat, rukun wudu berapa, tiap-tiap orang wajib mengetahui. Rukun sembahyang berapa, masing-masing orang wajib tahu. Halal dan haram, wa ma yahrumu minal muamalat wa ma yahillu. Pekerjaan-pekerjaan apa yang haram, pekerjaan apa yang halal, ini fardu ain. Wa minhu ma tu'lamu bihi ahwalul qalbi, dan sebagian ilmu lagi yang diketahui dengannya keadaan-keadaan hati. Ma yuhmadu minha, yang dipuji daripada keadaan hati, as-sabri. Ini wajib juga. Kita wajib tahu sabar itu apa. Nangaran sabar itu macam apa? Ini fardu ain. Karena setiap orang itu dalam hidup pasti akan menjumpai musibah. Baik dirinya, baik hartanya, baik keluarganya, apanya. Nah, sabar itu fardu ain. Wasyukri, syukur. Syukur itu macam apa? Fardu ain juga belajar ini. Karena bila kita kada syukur, Allah akan menyiksa kita. Berarti wajib syukur itu. Apa syukur itu? Bagaimana syukur itu? Nah, ini wajib belajar. Wassaha, pemurah, wa husnil khuluq, baik budi pekerti, wa husnil muasyarah, baik bergaul, wasidqi, jujur, wal ikhlas. Wa ma yuzammu, dan yang dicela, kal hikdi, seperti dendam. Kita wajib belajar ilmu tentang dendam. Dendam itu macam apa? Supaya kita bisa menjauhinya. Wal hasadi, dengki. Dengki. Nah, sampai di mana dengki ini yang diharamkan? Sampai di mana dengki ini yang membuat kita dosa besar? Macam apa dengki yang batasnya dimulaikan? Nah, itu semuaan ilmu-ilmu itu fardu ain belajar. Wal gisi, menipu, wal kibri, sombong, wal riya, wal ghasab, wal adawati, permusuhan, wal bagda, bermarah-marahan, wal bukhli, kebakhilan. Nah, ma'rifatu ma tuktasabu bihil ula wa ma tujtanabu bihi tsaniyatu fardu ain. Belajarnya fardu ain. Dendam itu macam ini. Macam apa supaya jangan dendam? Itu ada ilmunya. Nah, mempelajari itu fardu ain. Katashihil mu'taqadat, seperti fardu ain pula membujurkan, membenarkan i'tikad kita, wal ibadati, ibadat kita, wal muamalat, dan muamalah kita. Nah, pengetahuan tentang itu
adalah kewajiban bagi setiap muslim untuk mempelajarinya.